Episode 67. Lis, kamu bawa baju nggak? Pinjam dong, aku mau mandi, tanya Eva. Enggak, aku juga nggak bawa baju ganti buat kupakai nih, jawab Lisna. Apa aku pulang dulu ya, buat ambil baju gitu? Tanya Lisna. Mending tanya sama Tuan Lucifer dulu deh, takutnya dia nggak ngizinin, ucap Eva. Ya udah, coba tanyakan dulu, balas Lisna. Eva menghubungi nomor Lucifer. Tun, tun, jodohku memanggil. Lucifer melihat layar HP-nya yang bergetar di saku celananya. Sekilas, senyum kecil muncul di bibirnya. Halo, ada apa? Hah? Ucap Lucifer dengan napas tersengal-sengal, seperti kelelahan. Padahal dia sedang memberi pelajaran pada Edward dan Benny. Ada apa dengan napasnya? Gumam Eva. Halo, ada apa? Tanya Lucifer yang tidak ada jawaban dari panggilannya. Tuan, saya tidak ada baju ganti nih. Lisna juga tidak ada. Apa boleh Lisna pulang? Dan Eva. Di mana Aris dan Hendra? Tanya Lucifer memotong perkataan Eva. Menyusul Tuan, jawab Eva. Ucap Lucifer. Biar aku hubungi Aris dan Hendra untuk membeli pakaian kalian, ucap Lucifer. Tapi Tuan, mereka tidak tahu ukuran kami kan? Lagi pula sayang duitnya, jawab Eva. Kau pikir aku kekurangan duit? Tanya Lucifer. Bukan begitu Tuan, jawab Eva gugup. Lucifer sejenak berpikir, sementara Edward dan Benny masih melihat dan mendengar obrolan mantan bosnya sambil menahan luka yang diberikan Lucifer. Baiklah, tunggu di situ. Jangan biarkan Lisna pulang. Jangan sampai kau sendirian di sana, ucap Lucifer sambil memegang keningnya dan mengatur nafasnya. Eva yang mendengarnya merasa seperti diperhatikan dan membuatnya senang bahagia. Apa kau mendengarku? Ucap Lucifer. Iya Tuan. Tapi jangan lama-lama Tuan. Hehe. Ucap Eva yang tanpa sadar seperti itu. Dan Lucifer pun sebenarnya membalas dengan senyuman yang ditahan. Ucap Lucifer. Baiklah, aku matikan dulu teleponnya, ucap Lucifer. Tuan, tunggu, tahan Eva. Ada apa? Tanya Lucifer. Apa Tuan nanti makan malam di sini kan? Tanya Eva gugup. Tidak, aku masih banyak pekerjaan. Kalian makan saja duluan, jawab Lucifer. Eva diam, sedikit kecewa. Halo, panggil Lucifer. Iya Tuan, jawab Eva suara pelan. Ada apa denganmu? Kenapa sering diam? Tanya Lucifer. Aris dan Hendra sudah berada di samping Lucifer berdiri. Terlihat Hendra seperti sedang menguping. Tidak apa-apa Tuan, hanya saja Lisna sedang memasak dan makanannya pasti banyak. Sayang kalau tidak habis, ucap Eva. Jadi, tanya Lucifer santai. Ya ampun, kok nggak peka banget sih, gumam Eva. Jadi Tuan pulanglah cepat, biar kita makan malam bersama, ucap Eva ceplos. Terdengar tawa seseorang di samping Lucifer. Lucifer melihat di sampingnya dengan menyeringinkan dahinya melihat Hendra. Hendra pun diam menutup mulutnya. Baiklah, ucap Lucifer langsung mematikan teleponnya. Dia sedikit canggung karena kehadiran anak buahnya. Ya, langsung dimatikan, ucap Eva. Lisna mendengarnya. Kenapa Neng? Sedih ya? Hahaha. Tawa Lisna mengejek Eva. Eva melototin Lisna. Bagaimana? Apa aku boleh pulang? Tanya Lisna. Katanya jangan, nanti mereka akan kesini. Katanya aku tidak boleh sendirian di sini. Hehehe. Ucap Eva senang. Kenapa kau tertawa? GR ya? Ucap Lisna. Seketika Eva langsung cemberut. Udah sana, lanjutin masaknya, ucap Eva. Oke, dikit lagi kok, jawabnya pergi ke dapur. Berapa lama kalian ada di sini? Tanya Lucifer memasukkan HP-nya. 5 menit yang lalu Tuan,
Jawab Hendra berbohong. Hendra, kau tahu kan? Aku bisa tahu mana yang berbohong dan jujur, ucap Lucifer. Ampun Tuan, tolong jangan potong kepala kami. Sudah 20 menitan, tapi saya tidak mendengar tentang ajakan makan malam kok Tuan, ucap Hendra polos. Aris dan Lucifer saling menatap dengan tatapan sedikit kesal. Tidak mendengar, tapi kau tahu, dasar, gumam Aris. Ayo kita pulang. Nanti kalian bawa Lisna pergi membeli beberapa pakaiannya dan pakaian Eva, ucap Lucifer berjalan keluar. Aris dan Hendra saling menatap dan mengikuti tuannya. Sementara anak buah Lucifer yang lainnya memasukkan Edward dan Benny kembali ke dalam ruangan gelap, kosong dan bau. Aris membukakan pintu mobil buat tuannya, lalu mobil pun berjalan. Tuan, apakah orang tua Eva diberitahukan tentang pernikahan Anda? Tanya Hendra. Orang tua angkatnya Tuan, tambah Aris. Lucifer diam, tampak sedang berpikir. Beritahu mereka, jawab Lucifer. Tapi Tuan, apa tidak... Aris, jangan banyak tanya, beritahu saja, ucap Lucifer. Baik Tuan, jawabnya. Lalu untuk persiapannya bagaimana? Tentang undangannya, tanya Hendra. Lucifer memegang kepalanya. Pestanya diadakan di gereja mana? Tanya Hendra lagi. Hendra, diam, teriak Lucifer. Aris dan Hendra merasa takut. Seketika diam. Beberapa menit hening. Tidak ada suara, hanya kesunyian. Kenapa aku merasa ragu? Tujuanku hanya ingin melindunginya. Tapi kenapa menikah? Ucap Lucifer membuka obrolan. Bagaimana kalau aku malah membuatnya lebih terancam dengan pernikahan ini? Ucap Lucifer lagi. Aris dan Hendra mendengarnya. Tuan, saya mengerti perasaan Anda, tapi Anda sudah mengatakan akan menikahi Eva, jawab Aris. Aku rasa memang Nona Eva yang bisa menjadi pendamping Anda Tuan, ucap Hendra. Tapi dia tidak tahu siapa aku. Bagaimana kalau dia tahu dan malah membenciku atau takut padaku, ucap Lucifer. Aris dan Hendra pun tidak bisa memberikan jawabannya. Sejauh ini Anda tidak melakukan kejahatan di hadapan Eva, dan mungkin Eva akan mengerti, ucap Aris. Anda ada dua pilihan. Pertama, membatalkan pernikahannya, atau kedua, melanjutkan pernikahan tapi hanya beberapa waktu sampai keselamatan Eva aman dan menceraikannya, ucap Hendra serius. Aris kaget dengan perkataan Hendra yang tumben serius itu. Sementara Lucifer diam, berpikir keras dengan ucapan Hendra. Lagi pula, apa Anda tidak memiliki perasaan apapun terhadap Eva, Tuan? Tanya Hendra. Lucifer masih diam. Kalau Tuan tidak tertarik, biar saya saja yang menikah dengannya. Hahaha. Ucap Hendra menggaruk kepalanya bercanda. Aris menahan tawa. Lucifer memandang dengan kesal. Lalu mereka tertawa bersama, kecuali Lucifer. Dia hanya diam, memikirkan apa yang sebenarnya yang dia rasakan pada Eva. Aku hanya ingin melindunginya, itu saja, gumam Lucifer. Tiba-tiba, dia teringat beberapa kali bertemu dengan Eva. Mulai dari lampu merah, saat dia selalu tersenyum sambil menundukkan kepalanya sedikit. Saat dia bertemu lagi ketika Stephen menghubunginya untuk masalah mobil yang tidak sengaja ditabrak Eva. Saat dia yang dijual papa angkatnya dan dia menyelamatkan Eva. Saat Eva kecopetan, dan bahkan mulai dari situ, gadis itu sudah menyelamatkan Lucifer. Lalu ketika masuk di perusahaannya, yang awalnya hanya menjadi mata-mata dan umpan, hingga dia menyelamatkan nyawanya lagi dengan pengorbanan Eva. Apa sebenarnya maksud takdir ini? Gumam Lucifer. Nah, teman-teman, apakah ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Lucifer? Takdir apa yang mereka temui antara Eva dan Lucifer? Oke teman-teman, sampai di sini episode 67 dan langsung saja kita lanjut ke episode 68. Gas. Episode 68. Tuan, ini adalah nomor telepon gadis itu, ucap Jeffrey memberikan secari kertas pada Richard. Dari mana kau mendapatkannya? Tanya Richard. Dari papa angkatnya melalui Darmo, jawab Jeffrey. Bagus, jawab Richard.
Apa yang selanjutnya akan Anda lakukan, Tuan? Tanya Jeffrey. Hehehehe. Kau lihat saja nanti, ucap Richard sambil tertawa sinis. Iya, sebentar, ucap Lisna setelah mendengar bel rumah berbunyi. Anda sudah datang, Tuan, ucap Lisna setelah melihat Lucifer dan dua anak buahnya di depan pintu. Eva melihat ke arah pintu. Lucifer langsung melihat Eva. Eva memberikan senyumannya. Lucifer mengabaikan. Mereka bertiga masuk. Lisna menutup kembali pintunya. Lucifer duduk di sofa yang berada di hadapan Eva. Tuan, apa saya boleh menginap di sini, Tuan? Tanya Lisna. Aris dan Hendra kaget dan saling menatap. Sementara Eva menunggu jawaban dari Lucifer. Lucifer masih diam. Kalau kau tidak keberatan, silahkan, ucap Lucifer. Eva lega dan tersenyum. Lucifer melihatnya. Terima kasih, Tuan. Saya akan tidur di sofa saja. Hehehehe, ucap Lisna. Tidak, kau tidur dengan Eva di kamar, ucap Lucifer. Sekali lagi Eva lega dan tersenyum. Tapi Tuan, apa Anda... Lisna. Jangan membantah, ucap Lucifer memotong kalimat Lisna. Hehehe, tawa Eva pelan. Baru kau tahu kan rasanya berdebat dengannya? Hahaha, gumam Eva untuk Lisna. Baiklah Tuan, jawab Lisna. Kalau begitu, apa kita makan malam dulu? Atau membeli pakaian dulu? Tanya Lisna. Tuan, sebaiknya Lisna pulang saja. Karena jarak dari sini ke rumahnya dan kosan saya tidak terlalu jauh, ucap Eva. Lucifer kembali berpikir lagi. Baiklah, kalian segera pergi dan cepatlah kembali, ucap Lucifer. Oke, kalian bisa makan duluan kok, ucap Lisna. Tidak, kami akan menunggu kalian, jawab Eva. Ya udah, kami pergi dulu. Oh iya, apa dalamanmu juga perlu aku bawakan? Tanya Lisna. Seketika wajah Eva memerah karena malu. Aris dan Hendra menutup mulut menahan tawa. Lucifer hanya diam. Kenapa kau masih bertanya? Ucap Eva, menekan sedikit suaranya. Hahaha, aku kan bertanya, ucap Lisna. Eva menggelengkan kepalanya. Sini, mana kunci kosmu? Pinta Lisna. Ambil di tasku, jawab Eva. Lisna segera mencari kunci dan menemukannya. Ayo, kita pergi. Oh iya, dalamannya mau dibawa warna apa? Hehehe, ucap Lisna sambil tertawa. Lisna, teriak Eva melemparkan bantal sofa pada Lisna. Eva sangat kesal dengan tingkah temannya itu. Lisna menangkis bantal itu sehingga mengenai wajah Lucifer. Tawa Aris dan Hendra. Lucifer berusaha menahan emosi. Masih diam. Sebaiknya kami pergi ya. Bye, ucap Lisna melaju cepat disusul Aris dan Hendra. Tinggallah Eva dan Lucifer. Suasana sangat sepi. Lucifer memang hanya diam, tapi tatapan matanya tidak lepas dari Eva. Sementara Eva merasa tidak nyaman ditatap seperti itu. Ada apa Tuan? Menatap saya seperti itu? Tanya Eva canggung. Lucifer mengabaikan, hanya menatap saja. Aduh, kenapa dia diam dan terus menatapku ya? Gumam Eva risih. Tuan, apa Anda sudah lapar? Tanyanya lagi. Tidak, apa kau sudah lapar? Tanya Lucifer balik. Akhirnya dia bicara juga. Gumam Eva. Belum kok Tuan. Hehehe, ucapnya. Apa masih sakit? Tanya Lucifer. Tidak, jawabnya. Baguslah, ucap Lucifer. Kemudian mereka kembali diam lagi. Tuan, apa? Ucap Lucifer. Kenapa Anda mau menikahi saya? Tanya Eva. Lucifer tidak menjawab. Apa Anda melakukannya karena saya menolong Anda? Dan Anda hanya ingin... Ucapan Eva berhenti setelah Lucifer berbicara. Tidak, bukan karena itu, jawabnya cepat. Lalu, tanya Eva. Apa itu penting? Tanya Lucifer. Tentu saja sangat penting sekali Tuan, jawab Eva tegas. Kenapa Anda menikahi saya? Tanyanya lagi. Karena kau unik dan bodoh,
Ucap Lucifer gugup. Hah? Unik dan bodoh? Jawaban macam apa itu? Gumam Eva. Eva membuang napas berat. Kau unik karena kau tidak takut nyawamu dalam bahaya. Dan kau bodoh karena tidak peduli dengan nyawamu. Jawab Lucifer lagi. Kenapa kau melakukan itu? Tanya Lucifer. Saya juga tidak tahu, Tuan. Pada saat itu, yang ada dalam pikiran saya adalah segera menyelamatkan Anda. Jawab Eva serius. Apa kau tidak merasa sakit saat pisau itu menusuk dirimu? Tanya Lucifer lagi. Tidak. Untuk beberapa detik tidak sakit, tapi beberapa menit kemudian baru terasa sakit. Hahaha. Ucap Eva tertawa kecil. Tuan, kata Hendra, Anda menangisi saya. Sampai-sampai hihihi. Eva berusaha menahan tawanya. Lucifer menyeringgitkan dahinya. Apa? Tanya Lucifer. Eva masih belum melanjutkan perkataannya. Masih mencoba menghentikan tawanya. Aduh. Eva menyentuh perutnya yang masih terluka. Ada apa? Sakitnya bertambah? Ucap Lucifer berpindah posisi duduk di samping Eva. Lucifer melihat luka Eva. Dia mencoba mengangkat baju Eva bagian bawah untuk mengecek perban lukanya. Tuan, saya tidak apa-apa kok, ucap Eva yang malu bajunya dinaikkan sedikit. Diamlah, ucap Lucifer. Dia masih tetap melanjutkannya dengan sedikit membungkuk dan melihat ada darah di perbannya. Seperti ini kau bilang tidak apa-apa, ucap Lucifer kesal. Luka tusuk yang dialami Eva berada di perut sebelah kirinya. Apa yang kau lakukan sampai seperti ini? Apa kau berlari-lari dan melompat-lompat sampai mengeluarkan darah? Tanya Lucifer. Eva menahan tawanya. Kenapa kau tertawa? Ucap Lucifer. Tuan, buat apa saya berlari-lari dan melompat-lompat? Bodoh sekali saya melakukan itu. Hahaha. Ucap Eva menahan sakit. Kau kan memang bodoh, ucap Lucifer. Eva langsung diam. Wajahnya berubah ekspresi. Dia tidak suka dibilang bodoh. Lucifer melihat wajah Eva yang sedih itu. Melihat wajahnya seperti itu, tanpa disadari dia tersenyum kecil. Anda tersenyum? Anda bisa tersenyum juga? Hehehe, ucap Eva. Jarak mereka sangat dekat. Lucifer masih belum melepas pandangannya. Tadi kau mau bicara apa? Tanya Lucifer. Yang mana, Tuan? Saya lupa, ucap Eva. Apa yang dikatakan Hendra? Ucap Lucifer. Oh, yang itu. Hehehe, ucap Eva yang ingat. Katanya Anda menangisi saya sampai air hidung Anda keluar. Hahaha. Apa benar itu, Tuan? Tawa Eva. Anda menggendong saya sambil menangis dan bikin keributan di rumah sakit, ucap Eva. Lucifer masih diam. Melihat senyum tawa Eva, dia masih membiarkan Eva berbicara dengan semangat. Wah. Mulai romantis nih Tuan Lucifer dan Eva. Apakah yang terjadi selanjutnya ya? Oke teman-teman, sampai di sini episode 67 dan 68. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.